Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmanda Pitaloka dengan NIM 2350501001133033. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sosiologi masyarakat. Di sini saya mengambil judul yaitu peternakan rakyat yang terhimpit oleh peternakan skala industri. Berikut beberapa yang dapat saya rangkum. Jadi karena masalah ini cukup kompleks, saya sudah merangkum beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh peternak rakyat agar bisa memajukan pasaran barang mereka. Jadi yang pertama itu adalah dengan membangun koperasi. Jadi koperasi ini berfungsi sebagai wadah penyaluran pakan, obat-obatan, dan juga vaksin. Untuk yang kedua yaitu adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini peternak diharapkan untuk meningkatkan keterampilan dan juga mengembangkan usaha hasil samping seperti telur. Jadi peternak tidak hanya mengandalkan produk daging saja. Untuk yang ketiga adalah pemasaran yang efektif. Peternak rakyat bisa memasarkan produk mereka lebih luas lagi, tidak hanya dalam jangkauan rumah ke rumah, atau selanjutnya yaitu penyebaran pemasaran. Jadi peternak rakyat di sini bisa menyalurkan pemasarannya lebih luas lagi agar bisa sedikit berkembang dalam potensi penjualan. Selanjutnya yaitu melakukan branding produk. Jadi di sini peternak rakyat juga bisa memaksimalkan hasil mereka agar dapat bersaing di pasaran. Selanjutnya yaitu adanya penetapan teknologi tepat guna. Jadi di sini peternak rakyat bisa mengondisikan dengan pengolahan pakan dan sistem kandang yang lebih efisien. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Jadi di sini fungsinya untuk meningkatkan literasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola usaha. Selanjutnya ada beberapa golongan yang terdapat dalam kasus saya. Yang pertama ada peternak itu sendiri, yang kedua ada pesaing, ketiga konsumen, keempat Pemda, kelima reporter, keenam lembaga penelitian, ketujuh kuasa hukum, dan yang terakhir adalah pemasok pakan. Pada kasus yang saya ambil ini termasuk dalam kategori competition. Kenapa competition? Karena kedua peternak ini berusaha untuk memasarkan hasilnya sebaik-baiknya di dunia pasar. Jadi dalam kasus ini saya menentukan beberapa oknum yang terlibat di dalam yang tentunya memiliki fungsi dan dampak yang berbeda-beda. Yang pertama ada peternak. Jadi peternak ini merupakan pemeran utama dalam segala aspek peternakan. Mereka adalah ujung tombak dalam produksi pangan hewani, pengelolaan sumber daya, hingga pelestarian lingkungan. Jadi peran mereka ini sangat penting baik dalam kondisi normal maupun dalam menghadapi beberapa kasus atau tantangan yang mungkin timbul dalam dunia peternakan. Jadi dalam kasus ini peternak menjadi pelaku utama dalam permasalahan yang ditimbulkan oleh pesaing-pesaing ternak. Yang kedua yaitu adalah pesaing, di mana ini merupakan peternak di skala industri. Jadi dalam kasus ini, pesaing ini merupakan oknum atau peternak lain yang menciptakan adanya competition. Peran pesaing ini seringkali dipandang sebagai lawan yang harus dikalahkan. Namun dalam konteks yang lebih luas, keberadaan pesaing justru memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi peternakan. Jadi saya juga menyimpulkan dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Untuk sisi positifnya, pesaing dapat mendorong perkembangan. Jadi di sini saya juga menyimpulkan dua segi dari pesaing ini, yaitu segi positif dan segi negatif. Untuk segi positif yaitu pesaing dapat mendorong pasar dan dapat terus mengembangkan produknya hingga output yang dihasilkan dapat bervariasi dan sangat memuaskan untuk dipasarkan, tentunya untuk konsumen. Yang kedua adalah segi negatif. Jadi untuk segi negatif ini, pesaing ini dapat mengikis kesempatan peternak lain
terutama skala kecil seperti peternak rakyat, untuk berkembang lebih pesat lagi. Dengan terus mengembangkan produknya lebih besar lagi, maka peternak rakyat akan kehilangan pasarannya akibat daya saing yang lebih luas. Untuk selanjutnya ada konsumen. Jadi berbeda dengan peternak yang memiliki peran utama, konsumen juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam dunia peternakan. Konsumen memiliki suatu peranan penting karena mendukung tertinggi berjalannya pasar, terutama di bidang peternakan. Konsumen bertindak sebagai pendukung peternak dengan mendorong permintaan produk, secara langsung mempengaruhi praktik peternakan, kesejahteraan hewan, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada Pemda atau pemerintah daerah. Jadi peranan Pemda sendiri sangat penting karena berfungsi sebagai pengolahan sektor peternakan di wilayahnya. Peran ini semakin penting meningkat karena mengingat adanya sebuah kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tentunya memiliki skala yang lebih besar dan akhirnya membuat pasaran peternak rakyat meredup. Jadi pemerintah daerah itu juga membantu dalam memberikan peringatan atau sebuah hukuman atas masalah yang ditimbulkan dari perselisihan tersebut. Selanjutnya ada reporter. Jadi pada kasus saya kali ini, reporter ini memiliki sifat atau fungsi bertugas meliput dan menggali lebih dalam lagi masalah yang terjadi pada dunia peternakan. Selain itu, reporter juga membagikan beberapa informasi terbaru dan yang tentunya up to date mengenai permasalahan peternakan tersebut. Selanjutnya ada lembaga penelitian. Jadi pada lembaga penelitian ini saya memasukkan dua sumber. Yang pertama dari perguruan tinggi dan yang kedua dari Balai Penelitian Ternak. Untuk dari perguruan tinggi sendiri yaitu memiliki fungsi melakukan penelitian seperti mencari penyebab kasus yang sedang terjadi. Jadi untuk yang perguruan tinggi ini berfungsi melakukan penelitian sebagai mencari penyebab kasus yang sedang terjadi untuk mengembangkan vaksin, obat-obatan, dan memberikan rekomendasi penanganan guna menunjang kesehatan ternak. Untuk yang kedua, Balai Penelitian Ternak. Pada kasus ini juga melibatkan Balai Penelitian Ternak yang bertugas meneliti kasus yang terkait terlebih mengenai tentang ternak dan penyakitnya. Selanjutnya ada kuasa hukum. Jadi dalam hal ini kuasa hukum menjadi penegak dan penyelesaian akhir dalam sebuah kasus. Dengan adanya seluruh laporan mengenai kasus tersebut, maka kuasa hukum dapat memutuskan hasil dengan education. Selanjutnya ada pemasok pakan. Jadi pemasok pakan ini memegang peran penting juga karena dia merupakan salah satu pemegang keberlangsungan kegiatan ini karena memiliki tugas penyediaan pakan pada peternak industri maupun peternak rakyat untuk melancarkan proses kelangsungan hidup pada ternak. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang strata sosial. Jadi pada kasus saya kali ini saya memasukkan beberapa strata sosial. Yang pertama yaitu peternak sendiri. Saya menaruhnya pada menengah ke bawah. Alasannya hal ini disebabkan oleh jangkauan peternak ayam yang masih golongan kecil atau skala rumah tangga saja dengan akses dan modal yang seadanya. Peternakan ayam sederhana tidak mampu menjangkau pasaran pesaing yang sudah berkembang dari segi jangkauan konsumen dan iptek. Alasannya yang mendukung karena peternak rakyat ini hanya mengendalikan pasaran dalam lingkup kecil dengan populasi yang sedang dan pemeliharaan yang juga tergolong masih tradisional. Dan yang kedua ada pesaing. Jadi pada pesaing ini saya menaruh pada menengah ke atas. Pesaing merupakan jenis peternakan yang sudah memasuki lingkup yang besar dan jangkauan yang lebih luas, yang sudah mampu menyediakan produk untuk kebutuhan yang lebih banyak. Alasannya dengan berkembangnya teknologi di dunia peternakan membuat jangkauan pasar dan kualitas pada
pesaing ini lebih besar. Hal ini mendukung akses dari peternak meluas hingga konsumen yang diterima juga bervariasi. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen untuk strata sosialnya yaitu bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, pendapatan, biaya, dan informasi. Alasannya karena tingkat pendapatan sangat mempengaruhi dalam daya beli dan jenis produk yang dipilih oleh konsumen sendiri. Jadi dengan tingkatan konsumen yang bervariasi, konsumen cenderung memilih produsen yang sesuai dengan daya beli mereka masing-masing. Selanjutnya ada pemerintahan daerah. Jadi pada pemerintahan daerah ini saya menaruhnya di strata sosial fasilitator, karena pemerintahan daerah menduduki posisi yang memegang fungsi untuk menyediakan pembangunan infrastruktur pendukung peternakan seperti jalan, irigasi, serta fasilitas pengolahan hasil ternak. Alasannya, hal ini disebabkan karena pemerintahan sendiri memiliki peran bagi para peternak yang cukup krusial untuk melangsungkan kegiatan perekonomian yang ada. Selain sebagai fasilitator, pemerintah juga sebagai wadah pemberian akses dalam teknologi. Mereka memfasilitasi akses peternak terhadap teknologi modern seperti bibit unggul, pakan berkualitas, dan peralatan pertanian. Selanjutnya ada reporter. Jadi reporter ini memiliki strata sosial sebagai pemberi suara. Reporter dapat memberikan suara bagi kepentingan peternak dan konsumen. Mereka dapat menyuarakan aspirasi peternak serta mengadvokasi kebijakan pemerintahan yang mendukung pengembangan sektor peternakan yang berkelanjutan. Alasannya karena reporter memiliki peranan yang objektif untuk menyajikan informasi. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang sangat penting tentunya, karena reporter dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sektor peternakan bagi ketahanan pangan dan ekonomi. Selain itu, reporter dapat memfasilitasi dialog antara peternak, pemerintah, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk selanjutnya ada lembaga penelitian, yaitu sebagai peneliti. Jadi lembaga penelitian memiliki tujuan untuk menyebarkan edukasi dan informasi pada audiens mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi pada dunia peternakan sendiri. Alasannya karena lembaga penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan sektor peternakan melalui berbagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan sosialisasi. Lembaga penelitian juga dapat membantu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan keberlanjutan industri di bidang peternakan. Selanjutnya ada kuasa hukum. Jadi kuasa hukum memiliki fungsi sebagai wadah penanganan sengketa perdata yang berkaitan dengan bisnis peternakan juga, seperti sengketa kontrak, sengketa tanah, dan sengketa merek dagang. Untuk alasannya, karena kuasa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam dunia peternakan, mereka bertindak sebagai penasihat hukum bagi para pelaku usaha peternakan, mulai dari peternak kecil hingga perusahaan besar. Peran mereka juga sangat krusial dalam memastikan kelancaran bisnis, melindungi hak-hak legal, dan meminimalisir resiko hukum yang mungkin akan timbul. Dan untuk yang terakhir ada pemasok pakan. Jadi saya menaruh pemasok pakan ini pada strata sosial menengah ke atas. Mengapa? Karena mereka berperan sebagai penyedia sumber daya utama bagi pertumbuhan dan produktivitas ternak. Strata pemasok pakan ini bisa dibedakan berdasarkan beberapa faktor seperti skala produksi, jenis pakan yang dihasilkan, hingga jangkauan pasarnya. Alasannya, pemasok pakan memiliki strata tertinggi karena memiliki jangkauan yang luas, sehingga jangkauan luas tentang peternak yang ada. Jadi pemasok pakan ini juga sebagai pemegang bahan baku pakan utama yang akan menyesuaikan pada harga pasar. Jadi untuk kedua yaitu social mobility. Yang pertama ada horizontal. Untuk horizontal ini peternak di lingkup kecil bisa berpindah ke peternakan besar tanpa perubahan signifikan dalam status sosial atau penghasilan sehingga dapat menjangkau pasaran yang lebih luas. Untuk vertikalnya yaitu penerapan iptek.
Penerapan yang sudah menjalankan proses teknologi yang modern cenderung memiliki daya saing dan kualitas yang unggul, seperti pemeliharaan ayam dan manajemen pemeliharaan yang sudah lebih baik lagi. Untuk selanjutnya yaitu role pada masing-masing pihak. Yang pertama, peternak rakyat. Statusnya produsen pemasok daging ayam pada skala rumah tangga atau skala kecil. Perannya mengelola peternakan menjadikan karkas ayam untuk diperjualbelikan pada konsumen. Kedua, pesaing yaitu peternak industri. Statusnya produsen skala besar yang memasok daging ayam dalam jumlah yang lebih banyak dengan akses pasaran yang jauh lebih besar. Perannya memasok karkas ayam di tempat-tempat yang memerlukan jumlah lebih banyak. Yang ketiga, konsumen. Statusnya pengguna produk daging dan berperan mempengaruhi permintaan dan harga pasar. Pemerintahan daerah. Status sebagai fasilitator untuk para peternak. Perannya mereka bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan juga sebagai pemberi dukungan bagi para peternak. Reporter. Statusnya menyajikan dan mencari berita. Peran mereka bertindak sebagai jembatan antara peternak, konsumen, dan pemerintah. Lalu, lembaga penelitian. Statusnya melakukan penelitian dan pengawasan pada kandang ayam. Perannya mereka bertindak sebagai ujung tombak dalam menghasilkan inovasi, teknologi baru, dan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, kuasa hukum. Statusnya tempat memutus masalah. Perannya mereka berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Dan yang terakhir ada pemasok pakan. Jadi pemasok pakan ini statusnya penyedia bahan utama dan memiliki peran menyediakan pakan yang dibutuhkan para peternak untuk produktivitas ternaknya masing-masing. Jadi berikut merupakan hal yang bisa saya simpulkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi berikut yang bisa saya simpulkan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.